Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Sania Nurdiana MPD, dosen tetap Departemen Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video pengajaran sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya sajikan yaitu Metodologi Penelitian Pendidikan Fisika yang bersifat wajib dengan beban 3 SKS untuk mahasiswa S1 Pendidikan Fisika semester 6. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah ini membahas sifat penelitian, jenis dan metode penelitian, termasuk penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian mixed method, dan juga penelitian pengembangan. Berikutnya instrumen penelitian, teknik analisis instrumen, validitas dan reliabilitas, kemudian juga teknik pengolahan data dan analisisnya. Selain itu, mahasiswa juga dilatih keterampilan merumuskan masalah, melakukan studi pendahuluan, memilih metode dan desain penelitian yang sesuai, membuat instrumen penelitian, mengolah data, dan juga menyusun proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3 sebagai luaran dari proyek mata kuliah ini. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara luring atau tatap muka di kelas secara langsung. Mahasiswa dapat mengakses RPS, materi pembelajaran, dan juga bisa mengunggah tugas-tugas perkuliahan di e-learning Bismart UNY. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual dari mahasiswa, kemudian diskusi presentasi untuk menunjang keaktifan, serta project based learning di mana mahasiswa dituntun untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar yang melibatkan proyek nyata dengan luaran yaitu menyusul proposal bab 1 sampai bab 3 skripsinya. Berikutnya untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah memahami materi metodologi penelitian pendidikan fisika. Yang kedua, mampu menerapkan metode penelitian pendidikan fisika dalam bidang media, kurikulum, dan juga asesmen pendidikan fisika sesuai dengan kelompok bidang keahlian pada program studi S1 Pendidikan Fisika. Dan yang terakhir, merancang proposal untuk tugas akhir skripsi sesuai dengan topik bidang yang dipilih. Mata kuliah ini diajarkan dalam 16 pertemuan, termasuk pertemuan untuk ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan juga ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Adapun materi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Fisika ini meliputi desain penelitian, jenis-jenis metodologi penelitian, teknik sampling, teknik menyusun instrumen penelitian, teknik penulisan proposal skripsi, dan juga studi lapangan untuk menyusun data pendahuluan. Berikutnya untuk penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama. Yang pertama adalah studi kasus dan proyek sebesar 50%, tugas sebesar 5%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%, dan juga kehadiran dan keaktifan 10%. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyajikan salah satu contoh aktivitas pembelajaran pada pertemuan ke-9 dengan materi instrumen penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pagi hari ini, siang hari ini ya, kita bisa bertemu bersama di mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Fisika
di mana kemarin kita sudah membahas dari presentasi masing-masing grup metode penelitian apa saja yang sudah dipelajari, kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan pengembangan, ya, R&D. Nah, dari situ hari ini akan kita lanjutkan. Ketika adik-adik sudah memilih metode apa yang diambil nanti, tentu ada satu hal yang penting, yaitu instrumen penelitian. Instrumen nanti kita akan bahas bagaimana cara menyusun, apa saja instrumen itu, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara menilai instrumen itu akan kita bahas. Sebelumnya, mari kita mulai dulu pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum lanjut, nanti lupa kita presensi dulu. Bisa, oke, saya siapkan ini ya. Oke. Baik. Bisa mengisi tokennya. Oke, cukup ya. Nah, teman-teman semuanya, apa yang ada di benak teman-teman kalau dengar instrumen? Apa? Alat, perangkat, apa lagi? Alat ya, itu kata kuncinya adalah alat gitu. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu tadi mempelajari terkait dengan instrumen penelitian, terkait dengan materi intinya, kemudian nanti kita akan diskusi dan nanti akan ada yang presentasi memaparkan contoh instrumen dari hasil diskusi ya. Oke, kita mulai dari kita mulai dari pengertian instrumen. Oke. Nah, pengertian instrumen penelitian. Benar apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Kata kuncinya adalah alat. Ditambahi lagi, alat untuk apa? Alat untuk mengukur. Nah, kalau secara tekstual seperti ini, instrumen penelitian, alat bantu atau media yang digunakan untuk mengukur suatu gejala atau variabel-variabel dalam penelitian maupun menggali data dari objek atau subjek penelitian. Kemarin teman-teman sudah membahas juga bahwa dalam suatu penelitian itu sudah ada variabel. Variabel terikat, variabel bebas atau disebut variabel independen dan variabel dependen. Nah, instrumennya nanti di bagian mana? Variabel apa yang harus kita buatkan instrumen? Variabel apa? Terikatnya, variabel yang akan kita ukur, gitu ya. Nanti, misalkan kita menentukan variabelnya adalah melihat kemampuan berpikir kritis dan literasi sains. Maka untuk melihat peningkatan berpikir kritis dan literasi sains ini harus ada instrumennya, alat ukurnya, gitu ya. Oke. Nah, seberapa penting sih instrumen ini? Penting atau tidak? Bisa nggak penelitian tanpa instrumen? Tidak bisa. Jadi instrumen itu hal yang paling utama. Makanya ketika merencanakan penelitian, sudah ada instrumennya, mau ngambil data kapanpun itu bisa. Yang penting instrumennya juga sudah divalidasi, seperti itu. Sangat penting ya instrumen penelitian ini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan instrumen penelitian? Ada dua. Menentukan atau memilih ya sebenarnya. Teman-teman, kita kalau di pendidikan fisika itu ada website namanya PISPOT. Ya, PISPOT itu di dalamnya ada banyak pilihan-pilihan instrumen untuk mengukur banyak hal. Misalkan assessment, kemudian kemampuan pengetahuan. Misalkan kalau pengetahuan konten fisika ada FCI, Force Concept Inventory. Nah, teman-teman yang pertama bisa menggunakan instrumen yang sudah ada. Saya mau melihat judul penelitian saya misalkan pengembangan media pembelajaran berbasis LUMI untuk topik suhu dan kalor untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa. Nah, kalian tidak perlu mengembangkan instrumen. Ya, cara pertama bisa mencari dari instrumen yang sudah ada.
Cari di Peacepot, instrumen untuk pengetahuan suhu dan kalor. Ada. Nah, setelah itu bisa ditranslate atau misalkan di situ sudah ada yang versi bahasa Indonesianya. Nah, tinggal kalian gunakan. Bagaimana validasinya, Bu? Apakah perlu divalidasi lagi atau tidak? Ada dua juga. Boleh kalian memvalidasi lagi setelah ditranslate, kalian validasi isi dan sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan hasil validasi yang sudah dilakukan orang di penelitian lain. Ya, ambil misalkan dari artikel si A, sudah menggunakan instrumen itu dan sudah divalidasi. Ambil aja itu sebagai rujukan. Gitu ya. Tuh. Yang kedua, kalian bisa mengembangkan atau memodifikasi instrumen yang sudah ada. Misalkan itu tadi contohnya penguasaan konsepnya. Variabel kedua, selain meningkatkan penguasaan konsep, meningkatkan minat belajar misalkan. Nah, minat kalian coba mencari, sudah ada belum? Kalau sudah ada, boleh dimodifikasi. Atau misalkan belum ada, silahkan bisa membuat sendiri gitu. Membuat sendiri dimulai dari menyusun indikator-indikatornya, kemudian menyusun item dan menentukan kesesuaian antara indikator dan itemnya gitu ya. Nah, syaratnya kalau membuat sendiri, satu, harus memiliki nilai akurasi yang tinggi. Akurasi di sini maksudnya adalah validitas reliabilitasnya itu. Kemudian mempunyai dampak dan benar-benar bisa mengukur apa yang akan diukur, seperti itu. Nah, ini jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung pada variabel yang akan diteliti. Tadi variabelnya 2, misalkan contoh judul yang misalnya berikan tadi, saya ulang lagi. Pengembangan media pembelajaran LULMI pada topik suhu dan kalor untuk meningkatkan penguasaan konsep dan minat belajar. Variabel terikatnya ada 2, maka instrumennya juga sejumlah variabelnya, penguasaan konsep dan juga minat. Kemudian perlu dijabarkan juga, yang pertama, instrumen apa yang digunakan setelah tadi menentukan apakah menggunakan instrumen yang sudah ada ataukah memodifikasi atau mengembangkan sendiri. Yang kedua, tentukan skala pengukurannya. Misalkan minat belajar, kalian mau menggunakan skala apa? Pakai skala Likert misalkan ya, dari 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Itu perlu ditentukan di awal. Kalau misalkan itu soal yang konseptual, soal yang tes, maka penilaiannya harus rentangnya jelas. Misalkan 0 sampai 100, benar 7 nilainya 70, benar 10 nilainya 100, seperti itu. Atau bentuknya apa? Bentuk instrumen tesnya, pilihan ganda atau isai. Nah, kemudian harus dipahami juga nanti prosedur pengujian validitas dan reliabilitasnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jenis-jenisnya apa saja? Secara umum ada 2 ya. Jenisnya instrumen tes dan non-tes. Yang tes digunakan untuk mengukur pemahaman. Misalkan tadi pengembangan media LUMI untuk meningkatkan penguasaan konsep. Nah, penguasaan konsep itu kan pemahaman konten terkait dengan materi suhu dan kalornya. Maka instrumennya harus menggunakan instrumen tes. Oke. Kemudian bentuknya bisa macam-macam, bisa pilihan ganda beralasan, bisa isai, kemudian isian singkat, bisa 2 tier, 3 tier, 4 tier, itu boleh dipilih. Oke. Kemudian tentu tujuannya untuk melihat kemampuan dari pemahaman atau penguasaan konsep tadi. Gitu. Oke. Selain itu ada instrumen yang non-tes, misalkan angket, kuesioner, kemudian list pertanyaan wawancara, skala bertingkat, interview, observasi, dan sebagainya. Nah, itu yang non-tes. Kalau tadi variabel kita ada penguasaan konsep dan minat, berarti minat ini non-tes ya. Tapi bentuknya adalah angket kuesioner gitu. Oke, berikutnya ketika sudah jadi instrumennya atau misalkan kita memilih ngambil instrumen yang lain atau kita memodifikasi atau mengembangkan, langkah berikutnya adalah tidak boleh langsung digunakan.
harus dites dulu validitas dan reliabilitasnya. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara apa? Memvalidasi isinya dulu, ya. Validitas ini. Sebelum kita ke jenis-jenis validitasnya, kita maknai dulu validitas itu apa. Valid, kata lainnya apa? Layak, benar, cocok, sesuai, itu ya kata-kata lainnya. Nah, kalau secara pengertiannya, validitas adalah sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur apa yang akan diukur, variabel yang akan diukur itu, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari instrumen itu benar-benar mencerminkan variabel yang akan diteliti. Ya, jadi valid itu mengukur apa yang akan diukur, gitu ya, sesuai untuk mengukur. Jenis-jenis validitasnya yang saya sampaikan di sini ada 3, tapi sebenarnya ada banyak ya macam jenisnya. Yang pertama ada validitas isi, konstruk, dan kriteria. Kita fokus pada validitas isi karena nanti teman-teman ketika mengambil data untuk skripsi harus melakukan validitas isi. Validitas isi didapatkan dari mana? Dari teman-teman meminta membuat lembar validasi, kemudian meminta ahli. Ahli itu siapa? Bisa dosen dan bisa guru. Ya, guru dalam artian ini adalah praktisi, gitu. Ya, setelah nanti divalidasi baru langkah berikutnya juga dites reliabilitasnya. Ini sekaligus ya dalam validasi itu. Oke. Nah, reliabilitas tadi sudah valid ya. Yang kedua juga harus reliable. Reliable itu apa? Kalau bahasa singkatnya Bu Sania itu ajek. Ya, instrumen ini bisa mengukur sama untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C dengan tipe yang berbeda-beda, itu hasilnya akan relatif sama. Itu ajek ya, istilah dari Bu Sania dulu diajari oleh dosen itu gampangnya ajek. Nah, coba kita baca dulu sekarang maknanya. Reliabilitas adalah seberapa konsisten suatu instrumen penelitian dalam menghasilkan data dan dinyatakan dalam angka pada skala tertentu. Kata kuncinya adalah konsisten, ya. Konsisten tadi, ajak. Kemudian, guna mengetahui reliable atau tidak suatu instrumen bergantung pada metode penelitian dan jenis instrumen yang digunakan, karena beda metode, beda instrumen yang digunakan. Kalau reliabilitas kira-kira ngukurnya pakai apa? Nanti perhitungannya ketika sudah divalidasi ahli, hasilnya kan harus kita cek validitas dan reliabilitasnya. Kalau reliabilitas kira-kira pakai apa? Teknik analisis reliabilitas, Cambridge, Alpha, salah satunya ya. Oke, ini nanti akan kita pelajari lebih dalam, dan teman-teman juga ini hanya sekilas yang Bu Sania sampaikan, nanti lebih dalamnya bisa mendalami lagi ya. Ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Oke, silahkan Amrina. Setelah divalidasi oleh beberapa ahli, praktisi ataupun yang ahli, itu nanti apakah setelah divalidasi mereka beda Ibu buat diceknya tadi reliabilitasnya antara non tes sama yang tes? Oke, ya. Terima kasih Amrina. Pertanyaannya tadi singkatnya adalah kalau sudah dapat data hasil validasi ahli menggunakan instrumen lembar validasi tadi, bagaimana cara mengukurnya untuk validitas dan reliabilitasnya, gitu ya. Oke, yang pertama validitasnya kalau kalian sudah dapat hasilnya, misalkan ya poin A, poin B, di lembar validasinya juga harus ada indikator-indikatornya, misalkan terkait dengan materi, apa saja itemnya, terkait dengan isi, terkait dengan bahasa, apa saja itemnya. Nah, setelah dapat, itu kan nanti isiannya 1 sampai 4 kan? Ya, sesuai, sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai. Nah, nanti dari hasil itu kalian bisa menganalisis menggunakan icon V. Ya, ada persamaannya, bisa dimasukkan di dalam Excel
ya. Nanti untuk mendapatkan berapa nilai icon V-nya, ya maksimalnya 1. Nah, kalau sudah mendekati 1 maka dikatakan valid, ya. Kalau nggak salah angkanya berapa? 0,8 sampai 1 ya. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Nanti coba dicek lagi ya. Kalau kalian dapatkan angkanya di antara angka itu setiap item, maka itu dikatakan valid. Ya. Selain itu, validasi ahli juga bisa digunakan bisa dianalisis menggunakan aplikasi Quest, ya. Di situ nanti juga akan muncul nilai-nilai kevalidannya. Ya, dalam skala tertentu nanti dikatakan tidak valid. Untuk reliabilitas bisa menggunakan Cambridge Alpha pakai SPSS atau bisa menggunakan juga di Quest, ya, bisa di Quest juga, gitu. Nanti ada standar nilai dikatakan reliable. Untuk tes dan non tes apakah sama, Bu? Pakai icon V dan pakai tadi Cambridge Alpha misalkan menggunakan media perhitungan Quest atau SPSS sama, ya, baik tes maupun non tes semuanya cara perhitungannya sama, begitu? Oke, berikutnya kita supaya bisa praktek secara langsung dan diskusi, teman-teman setelah ini bisa berbagi menjadi 4 kelompok. Silahkan yang pertama nanti kita diskusikan terkait kira-kira variabel apa yang akan teman-teman gunakan yang akan dimasukkan dalam proposal skripsi nanti, ya. Karena ingat ya, mata kuliah ini luarannya adalah membuat proposal bab 1 sampai bab 3 yang menjadi proyeknya. Sekaligus minggu depan teman-teman harus mengambil data pendahuluan di sekolah. Maka hari ini silahkan berdiskusi satu kelompok kira-kira variabel apa saja yang akan digunakan. Kemudian nanti luarannya adalah silahkan dicari contoh instrumen dari variabel yang kalian diskusikan dalam kelompok, ya. Setelah itu saya akan tunjuk salah satu untuk mempresentasikan hasil pencarian contoh instrumen yang sudah ada terkait variabel yang dipilih. Bisa dipahami? Oke, baik. Mari kita berkelompok dulu. Oke, Mas Andri, apa kira-kira mau variabelnya? Penguasaan konsep. Mas Nanda penguasaan konsep. Mas Andri, apa kemarin variabel? Literasi sains, berarti non tes ya. Ya. Oke. Dilanjut dulu, coba mencari contoh-contoh ini ya. Oke. Apa yang sudah didiskusikan? Untuk kita udah mencari mendapatkan variabel yang bermanfaat untuk skripsi nanti, untuk penelitian nanti. Di situ saya dan teman-teman mendiskusikan ada variabel yang pertama minat belajar dan ada penguasaan konsep. Oke, minat belajar masuk afektif ya berarti ya, penguasaan konsep kognitif. Oke, terus kira-kira bentuk instrumennya setelah Bu Sania jelaskan tadi yang penguasaan konsep bentuknya seperti apa? Untuk penguasaan konsepnya itu kita menggunakan instrumen yang berbentuk tes seperti soal pretest dan post-test. Nah, untuk variabel minat belajarnya sendiri kita di sini menggunakan instrumen berupa non-tes yaitu angkat kuesioner minat sebelum dan sesudah belajar. Oke, yang lainnya apa kira-kira? Variabelnya berpikir kritis. Pakai tes ya. Oke. Pakai apa? Sela. Literasi. Oh, ya. Oke. Siap. Sudah cukup diskusinya? Sudah dapat gambaran kira-kira nanti mau menggunakan variabel apa? Menggunakan instrumennya seperti apa? Oke, nah setelah itu mungkin Bu Sania minta satu di antara kalian dari kelompok mana yang mau mempresentasikan contoh. Oke, Happy dari kelompok yang kedua nanti bisa menyampaikan apa tadi hasil diskusinya secara singkat dan contoh instrumen yang sudah didapatkan dari hasil browsingnya tadi supaya dapat gambaran nanti gambaran jelasnya contoh instrumen seperti apa. Oke, silakan Happy. Baik, terima kasih Bu Sania atas kesempatannya. Di sini saya izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi kami menemukan sebuah skripsi atau tugas akhir skripsi dari kakak tingkat itu dengan judul pengembangan e-book berbantuan Smart Apps Creator dengan model pembelajaran
discovery learning untuk meningkatkan penguasaan konsep dan juga literasi digital. Jadi untuk instrumen tesnya itu pakai untuk mengukur variabel penguasaan konsep itu, kemudian instrumen non tesnya itu pakai angket untuk mengukur variabel literasi digital. Jadi ini angket yang kami temukan instrumennya. Jadi di sini nanti ada pernyataannya, kemudian nanti ada di pilihan jawabannya itu ada nanti ada sangat setuju, setuju, kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nah, kemudian angket ini berisi 20 butir pernyataan yang itu terbagi menjadi 6 indikator. Jadi ada indikator informasi, kemudian kolaborasi, komunikasi, kreativitas, berpikir kritis dan evaluasi serta keamanan. Jadi di setiap indikatornya ini nanti itu ada beberapa nomor yang untuk mengukur setiap indikatornya ini. Jadi nanti kita bagi menjadi beberapa nomor untuk misalnya aspek informasi itu nanti ada di nomor 3, 5, 11, 12, dan juga 2. Kemudian untuk penguasaan konsep itu diukur menggunakan instrumen soal pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan penguasaan konsep peserta didik. Seperti itu misalnya ya. Bentuk soalnya menggunakan pilihan ganda. Ya, yang kami temukan menggunakan pilihan ganda. Baik, terima kasih. Seperti itu misalnya. Terima kasih. Terima kasih Happy sudah menyajikan hasil diskusinya tadi, menemukan contoh instrumen dari 2 variabel ya. Satu penguasaan konsep, yang ini masuk dalam kognitif, dan satunya minat belajar. Literasi digital. Literasi digital masuk di apa? Kognitif atau afektif? Afektif ya. Minat tadi juga masuk di afektif. Oke, baik. Ini untuk pembelajaran kita hari ini. Maka silahkan setelah ini tugasnya adalah menyusun masing-masing instrumen tadi. Contoh yang ditemukan oleh Mbak Happy atau yang ditemukan oleh masing-masing kelompok bisa menjadi pedoman untuk menentukan instrumennya. Dan tadi saya tekankan, tadi Mbak Happy menjelaskan itemnya dulu baru indikatornya ya. Nah, nanti ketika menyusun tentukan indikatornya dulu. Literasi digital misalkan tadi indikatornya 5, baru dibuat item-item yang sesuai. Seperti itu. Silahkan nanti hasil tugas dari instrumennya dimasukkan diunggah di Bismart. Dan minggu depan agenda perkuliahan kita adalah kalian melakukan observasi di sekolah sebagai data pendahuluan untuk menulis bab 1 sampai bab 3. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di 2 minggu lagi ya, karena minggu depan kalian melakukan observasi di sekolah. Jangan lupa instrumennya divalidasi dulu sebelum dilakukan observasi di sekolah nanti, dan apa yang didapatkan nanti menjadi penunjang data awal dalam penulisan bab 1 kalian. Oke, sampai bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Fisika di Departemen Pendidikan Fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam bidang pengajaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.